Bab 2717. Setelah melepaskan kedua orang itu, Dalton melambaikan tangannya dan kelompoknya itu kembali berkumpul. Dalton berteriak, "Pemanah, bersiap, lepaskan anak panahnya." Begitu selesai berbicara, puluhan anak panah panjang terbang ke langit dan menghujam surya. Setelah menembakkan anak panah, anggota organisasi pembunuh naga mengambil busur dan anak panah mereka lagi, lalu melepaskan anak panah tersebut dengan cepat, sehingga keseluruhan proses dapat diselesaikan dalam waktu 1 detik. Dalam sekejap mata, ribuan anak panah panjang muncul di langit, semuanya terbang menuju surya. Roar! Dengan suara raungan naga, bayangan naga biru bergerak mengelilingi surya. Namun, tak lama kemudian, aura naga biru melemah. Pikiran surya tergerak, lalu bayangan burung merah muncul. Aura energi dari bayangan burung merah dikerahkan ke dalam bayangan naga biru. Kedua bayangan makhluk dewa itu secara mengejutkan menahan gelombang pertama hujan panah. Saat melihat bayangan dari dua makhluk dewa makin lemah, surya merapalkan mantranya lagi, lalu bayangan makhluk dewa ketiga, kura-kura hitam muncul. Dengan berkah energi dari makhluk dewa kura-kura hitam, perisai pertahanan surya bisa menahan 3 gelombang serangan panah. Awalnya, surya mengira ketiga makhluk dewa itu mungkin hanya mampu menahan 2 gelombang serangan panah. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka bisa menahan 3 gelombang serangan panah. Jika hanya makhluk dewa saja, mungkin tidak akan mampu menahan gelombang serangan hujan panah berikutnya. Ini adalah situasi khusus yang disebabkan oleh pertemuan 3 aura energi berbeda dari Danau Naga Biru, Pegunungan Burung Merah dan Danau Kura-Kura Hitam. Surya telah menyadari pertemuan energi khusus ini sejak awal. Jika dikendalikan dan diterapkan dengan benar, 3 aura energi akan meletus dan menjadi medan energi yang lebih kuat. Alasan mengapa Surya bersedia bekerja sama dengan Edmund adalah setelah 3 bulan, dia bisa pergi ke hutan Gunung Harimau Putih yang dikuasai oleh keluarga Hilton dan berkultivasi di sana dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, Surya akan menyerap aura energi khusus yang dikeluarkan dari 4 sumber energi utama. Keterikatan dari 4 aura energi khusus pasti akan menghasilkan medan energi yang lebih kuat. Hal ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh Surya. Namun, orang-orang dari 4 keluarga besar sepertinya tidak menyadari hal ini, jadi meskipun mereka masing-masing mengendalikan sumber energi, mereka tidak dapat memahami misteri di baliknya. Akhirnya, setelah gelombang panah keempat, perisai pertahanan naga biru surya hancur. Namun, detik berikutnya, permukaan tubuh surya memancarkan cahaya putih dan kekuatan perisai pertahanan cahaya berhasil diaktifkan lagi. Saat melihat pemandangan ini, anggota organisasi pembunuh naga di sekitarnya sontak semuanya tercengang dan berkata dengan terkejut, Apa ini perisai pertahanan kekuatan cahaya? Apa orang ini adalah keturunan anak cahaya? Menurut legenda, anak cahaya berperang melawan penguasa kegelapan ratusan tahun yang lalu keduanya jatuh ke ruang bawah bersama-sama. Mungkinkah anak cahaya menemukan penggantinya di ruang bawah? Semua orang terkesima, sementara Dalton dan Daina juga tertegun sejenak. Bagaimanapun, anak cahaya adalah kultivator kuat yang legendaris. Pertarungan antara anak cahaya dan penguasa kegelapan hampir merupakan pertarungan seluruh dunia. Di bawah 9 kota utama di ruang tengah, terdapat banyak dimensi. Setiap dimensi memiliki dunianya dan dunia cahaya adalah salah satunya. Meskipun pertarungan ini tidak terjadi di 9 kota utama, tetap sama mengejutkannya. Bagaimanapun, cahaya yang menembus seluruh ruang tengah sangat mengejutkan siapapun. Di tengah keterkejutannya, Dalton mengerutkan kening seraya berkata, "Apa? Kamu sebenarnya adalah keturunan anak cahaya dan dia benar-benar mewariskan seluruh rangkaian baju besi cahaya kepadamu. Kenapa kamu sangat beruntung? Selain kultivator klan naga, kamu juga keturunan anak cahaya." "Enggak, ini terlalu menakutkan. Kalau kamu terus bertahan, khawatirnya enggak akan lama lagi kamu akan mengancam seluruh ruang tengah." Faktanya, keturunan anak cahaya tidak akan mengancam ruang tengah, karena cahaya itu adil. Namun, karena Surya juga memiliki identitas sebagai seorang kultivator klan naga, organisasi pembunuh naga hampir membunuh semua kultivator klan naga di 9 kota utama.
Bab 2718. Oleh karena itu, Dalton juga takut Surya akan membalas organisasi pembunuh naga ketika dia sudah mendapatkan kekuatan. Jadi, dalam rasa marah, Dalton menggertakkan gigi dan berkata, cepat kerahkan lingkaran sihir pengunci naga untuk menjebaknya. Begitu mendengar ini, anggota organisasi pembunuh naga mulai merapalkan mantra satu persatu. Kemudian, di tengah pengepungan, lingkaran sihir emas tiba-tiba muncul dan cahaya keemasan keluar dari lingkaran sihir dan melesat ke langit. Cahaya keemasan menghilang, lalu ruang berbentuk berlian yang memancarkan cahaya keemasan muncul di langit. Surya terperangkap di ruang berbentuk berlian tersebut dan rantai besi hitam terus melayang di angkasa seperti ular hitam. Pada saat ini, Surya menggertakkan gigi dan meninju dinding ruang berbentuk berlian. Pada saat ini, pemandangan tak terduga muncul. Dinding itu benar-benar tenggelam ke dalam, seperti genangan lumpur yang lunak. Ketika Surya menarik tinjunya, dindingnya secara otomatis kembali ke keadaan semula. Kemudian, Surya meninju dinding lebih dari puluhan kali, setiap pukulannya membawa kekuatan yang besar. Namun, ruang berbentuk berlian masih segera pulih tanpa meninggalkan bekas di dinding. Hahaha, pada saat ini, Dalton mengangkat kepalanya sambil tertawa. Dia melompat, muncul di atas ruang berlian, menatap Surya dengan tatapan merendahkan, lalu berkata, dalam 3000 tahun terakhir, gak ada kultivator klan naga yang pernah menembus lingkaran sihir pengunci naga. Surya, terimalah nasibmu. Pada saat ini, rantai besi hitam yang terus melayang di ruang berbentuk berlian, tiba-tiba langsung bergerak melilit Surya. Rantai besi itu sangat cepat dan mengunci Surya dengan erat dalam sekejap mata. Dalton menggerakkan tangan kanannya, lalu sebuah bola kristal yang memancarkan cahaya keemasan muncul di tangannya. Sudut mulut Dalton sedikit melengkung dan dia berteriak, Surya, terimalah nasibmu. Dalton melemparkan bola cahaya itu keluar, lalu bola cahaya itu melayang di atas ruang berbentuk berlian. Tidak lama kemudian, di bawah pengaruh gaya isap yang kuat, seluruh ruang berbentuk berlian itu mulai runtuh dan terkompresi dengan cepat. Pada akhirnya, cahaya keemasan dimasukkan ke dalam bola kristal. Hahaha, keturunan anak cahaya ternyata cuma begitu saja. Setelah berbicara, Dalton langsung melemparkan bola kristal tersebut ke udara. Kemudian, sambil merapalkan mantra, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari telapak tangannya dan mengenai bola kristal tersebut. Bola kristal tersebut terus bergetar hebat, ke atas dan ke bawah. Dalton pun berseru, Surya, ajalmu sudah tiba. Duar, bola kristal itu tiba-tiba meledak, energi yang kuat segera menyebar dengan suara keras. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Surya muncul di depan Dalton dan melayang di udara. Pak Surya, begitu Hamdan melihat itu, matanya langsung memerah. Dia hampir segera membalaskan dendam Surya, tetapi saat ini, Oberon menahan bahunya seraya berkata, Pak Hamdan, lihatlah apa itu. Pak Surya belum mati. Pak Surya masih hidup. Bagus. Ini sangat luar biasa. Hamdan berseru dengan penuh semangat. Oberon segera menahan Hamdan dan membuat isyarat menyuruhnya diam. Untungnya, suara ledakan itu menimbulkan suara yang sangat besar, jadi tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di sini. Kamu belum mati. Dalton menatap Surya dengan ekspresi nyalang. Namun, saat ini, Surya sudah mengubah ekspresinya. Ekspresinya dingin dan dia sepertinya tidak menganggap serius Dalton. Dia mengeluarkan suara serak di tenggorokannya, lalu bertanya dengan nada dingin, namamu Dalton, kan? Siapa kamu? Apa kamu bukan Surya? Saat mendengar ini, sudut mulut Surya melengkung. Kemudian, aura hitam terpancar dari seluruh tubuhnya. Aura energi gelap murni yang kuat langsung memenuhi udara. Begitu merasakan tekanan dari aura energi khusus ini, anggota organisasi pembunuh naga tiba-tiba bergidik. Detik berikutnya, mata Surya menjadi hitam pekat. Dia memutar tangan kanannya, lalu pedang naga iblis muncul di tangannya. Surya langsung melintas dan muncul di depan Dalton. Saat melihat hal tersebut, Dalton segera membentuk tembok pertahanan untuk melawan. Bab 2719. Dalam sekejap, tembok pertahanan itu hancur dan Dalton terlempar ratusan meter. Kali ini,
Daina yang ada di bawah segera berteriak, lepaskan panahnya. Tiba-tiba, puluhan anggota organisasi pembunuh naga menembakkan panah satu persatu. Dalam sekejap, aura hitam mengembun di tubuh Surya untuk membentuk perisai pertahanan. Tidak lama kemudian, Surya berubah menjadi bayangan hitam dan terbang turun dari udara. Dia turun di tengah kerumunan organisasi pembunuh naga. Detik berikutnya, badai hitam tiba-tiba muncul, meluas dengan cepat dan dalam sekejap mata, puluhan anggota organisasi pembunuh naga terselimuti di dalamnya. Daina juga terselimuti di dalamnya, lalu kekuatan isap yang kuat datang dari badai tersebut. Daina mengerahkan seluruh kekuatannya dan melompat ke langit. Saat ini, Daina melihat Dalton melayang di udara. Wajahnya tampak muram dan dia segera memohon, "Pak Dalton, selamatkan aku." Dalton menyaksikan dengan mata terbelalak saat Daina mulai dilahap oleh badai. Daging di wajahnya langsung mengering, kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi tulang yang layu. "Ah, Yang Mulia Dewa Iblis." Dalton gemetar dan berkata dengan suara tergagap, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Dewa Iblis bisa muncul di sini?" Ini enggak benar." Karena terkejut, Dalton berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kota utama Barker. Badai hitam segera menghilang, lalu puluhan tulang layu berserakan di tanah. Surya menjilat bibirnya, tampak masih belum puas. "Ini sangat lezat. Sepertinya aku masih butuh lebih banyak energi," ucap penguasa kegelapan. Surya menyahut dalam benaknya, "Penguasa kegelapan, apa yang akan kamu lakukan?" "Hentikan, tentu saja, mencari lebih banyak energi." Begitu dia selesai berbicara, penguasa kegelapan memutar matanya dan jatuh ke tanah. Saat ini, Hamdan dan Oberon bergegas mendekat dan membantu Surya bangun dari tanah. "Pak Surya, Pak, apa kamu baik-baik saja?" Surya perlahan membuka matanya, kali ini dia merasakan sakit yang menusuk di dada kirinya. Surya menunduk dan melihat segel di dada kirinya retak dan darah mengalir keluar. "Cepat, bawa aku kembali." "Baik, ayo kita kembali sekarang." Hamdan dan Oberon membawa Surya kembali ke kota utama Barker, tepatnya ke keluarga Kristo secepat mungkin. Hamdan membawa Surya langsung ke pegunungan burung merah. Atas isyarat Surya, dia menempatkan Surya di danau. Surya mencoba menyembuhkan lukanya sambil menyerap aura energi khusus pegunungan burung merah. Kekuatan cahaya dimasukkan ke dalam segel, rasa sakitnya seperti dirobek. Perasaan dirobek itu perlahan-lahan melemah, tetapi ada aliran energi gelap yang terus melahap kekuatan cahaya. Setelah beberapa kali mencoba, Surya mengerahkan energi gelap ini ke telapak tangannya, kemudian mengubah energi gelap menjadi kekuatan cahaya menggunakan sarung tangan cahaya. Akhirnya, setelah 3 hari 3 malam melakukannya tanpa henti, energi gelap yang keluar dari segel diubah menjadi kekuatan cahaya. Pada saat ini, Surya menyadari bahwa alasan mengapa segel di dada kirinya tiba-tiba terkoyak. Itu karena penguasa kegelapan menyerap terlalu banyak energi gelap dan melebihi batasan segel, sehingga secara otomatis meluap keluar. Jika bukan karena fisik Surya yang kuat, dada kirinya akan terkoyak dan meninggalkan lubang besar. Dengan penyembuhan kekuatan cahaya yang terus-menerus, tubuh Surya akhirnya pulih setelah 5 hari. Pada hari ini, tidak lama setelah Surya pulih, Edmund mengirim seorang pelayan. Pelayan itu berdiri di samping kereta kuda dan berkata dengan hormat, "Pak Surya, Pak Edmund memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Aku harap Pak Surya bisa pergi ke rumah penguasa kota untuk segera bertemu dengan Pak Edmund." Bab 2720. Surya sedang berpikir untuk pergi ke rumah penguasa kota, jadi dia segera naik kereta kuda itu. Tidak lama kemudian, kereta kuda tiba di rumah penguasa kota. Surya melihat Edmund yang sedang berbicara dengan Gerardo di halaman. "Hahaha, Pak Gerardo, kalau Surya tahu kamu punya niat ini, dia pasti akan berterima kasih banyak. Kedepannya, aku pikir dia pasti akan menjadi tangan kananmu." "Haha, Pak Edmund, kamu juga rekan Surya. Aku pikir di masa depan, saat Surya menjadi kepala penjaga, dia belum tentu akan ikut denganku. Mungkin, dia akan terus bekerja dengan Pak Edmund." Edmund tersenyum tipis dan mendongak, tepat pada saat Surya berjalan ke arahnya, dia berkata,
dia datang saat kita sedang berbicara. Surya, cepat kemari. Pak Gerardo punya kabar baik untuk diberitahukan padamu. Pak Edmund, Pak Gerardo, kenapa kalian memanggilku ke sini? Ketika Surya berbicara, dia melirik ke arah Edmund dengan sengaja. Dia melihat bahwa kulit Edmund memerah dan tubuhnya sepertinya telah pulih sepenuhnya. Namun, menurut penjelasan Edmund, dibutuhkan setidaknya 3 bulan baginya untuk bisa pulih sepenuhnya. Akan tetapi, ini baru 10 hari lebih, bagaimana mungkin sudah pulih? Gerardo tersenyum tipis dan segera berkata, Surya, kota utama Victor sekarang sedang bersiap untuk mengadakan kompetisi tantangan penjaga. Aku ingin kamu ikut berpartisipasi. Saat itu, dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa menjadi kepala penjaga yang hebat. Saat kamu punya identitas sebagai kepala penjaga, kamu bisa melakukan perjalanan antara 9 kota utama dengan bebas. Selain itu, kepala penjaga nggak perlu mengeluarkan koin emas untuk menggunakan lingkaran teleportasi. Edmund tersenyum, lalu menimpali, Surya, ini adalah kesempatan bagus. Kalau kamu menjadi kepala penjaga, tinggal di kota utama Victor dan mengikuti Pak Gerardo, beliau pasti nggak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tapi, aku sudah berjanji dengan Pak Edmund. Aku cuma bisa tinggal di kota utama Barker untuk melayani Pak Edmund selama setahun ini. Bagaimana mungkin aku mengingkari janji dengan begitu mudah dan meninggalkanmu untuk pergi ke kota utama Victor? Surya tahu bahwa Edmund bersikap sopan padanya dan saat ini Surya tidak punya rencana pergi ke kota utama lainnya. Meskipun ke-9 kota utama tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing, kota utama Victor merupakan kota utama yang adil di mana seseorang bisa mendapatkan perlakuan yang adil. Akan tetapi, siapa yang tahu kekuatan seperti apa yang ada di kota utama Victor? Jika ingin menjelajahi di kota utama Victor, maka Surya harus memulai dari awal. Daripada melakukan hal itu, lebih baik tetap tinggal di kota utama Barker. Edmund akan segera pulih sepenuhnya dan setelah itu Surya dapat memperoleh beberapa hak keuntungan dari Edmund. Meskipun, Edmund tidak akan membiarkan Surya mendapatkan kesempatan nyata membagi kota utama Barker, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan beberapa hak khusus. Surya tahu bahwa Edmund membutuhkannya. Berada di sisi Edmund dapat membawa manfaat yang lebih besar. Apalagi, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Alasan mengapa Edmund begitu rendah hati sebenarnya hanya untuk menghargai Gerardo. Benar saja, setelah Surya selesai berbicara, Edmund tersenyum tipis dan berkata, 1 tahun bukan waktu yang lama, kamu nggak perlu mengkhawatirkannya. Surya menjawab, karena aku seorang kultivator, maka aku harus menepati janji. Kalau enggak, bukankah itu sama dengan nggak jujur dengan orang lain? Uhuk. Saat ini, Gerardo terbatuk 2 kali dengan sengaja, lalu berkata, 1 tahun memang bukan waktu yang lama, aku juga nggak keberatan. Surya, aku rasa kamu bisa ikut aku kembali ke kota utama Victor dulu. Lalu, berpartisipasi dalam turnamen penjaga dan kembali ke kota utama Barker setelah kualifikasi. Mengenai apa kamu akan tinggal di kota utama Barker setelah 1 tahun, lalu kembali ke kota utama Victor dan tinggal bersamaku. Atau pergi ke kota utama lain untuk mencari pengalaman, itu terserah kamu. Edmund dan aku nggak akan pernah memaksamu. Kali ini, kami cuma ingin memberimu identitas. Terima kasih, Pak Gerardo. Tapi, aku harus bertanya kepada Pak Edmund tentang masalah ini terlebih dahulu. Hanya dengan persetujuan Pak Edmund aku bisa mengikuti Pak Gerardo ke kota utama Victor. Edmund tahu apa yang dipikirkan Surya. Dia mengangguk seraya menjawab, aku setuju dengan masalah ini. Surya, silakan pergi. Turnamen penjaga cuma berlangsung selama 3 hari. Setelah 3 hari, aku harap kamu akan kembali dengan menyandang gelar kehormatan sebagai kepala penjaga. Bab 2721. Baik, Pak Edmund. Aku pasti akan membawa kehormatan kepala penjaga kembali ke kota utama Barker. Meskipun sebelumnya tetua tanpa malam pernah mengatakan bahwa Surya tidak boleh mengikuti turnamen penjaga, itu sebenarnya hanya berlaku bagi para kultivator yang baru memasuki ruang tengah. Sekarang, Surya sudah memiliki kekuatan sekitar hampir 7.000 tahun kultivasi di ruang tengah. Dengan kekuatan ini,
meskipun tidak bisa menjadi kepala penjaga dalam turnamen penjaga, setidaknya dia bisa mendapatkan status sebagai seorang penjaga. Sebelum berangkat, Edmund memanggil Surya ke sudut yang sepi. Surya mengerutkan kening sambil berkata, "Pak Edmund, aku." Edmund mengangkat tangan untuk menghentikan Surya, lalu berkata, "Kamu nggak perlu mengatakan apa-apa. Aku sudah tahu tentang semua kejadian beberapa hari ini. Kali ini, Pak Gerardo datang ke sini secara pribadi untukmu, jadi kamu bisa pergi dengan tenang. Tapi aku berharap kamu nggak akan berlama-lama di kota utama Victor. Setelah pertandingan selesai, segeralah kembali." "Aku mengerti, Pak Edmund." Setelah percakapan singkat itu, Surya mengikuti Gerardo, lalu mereka bersama-sama menggunakan lingkaran teleportasi menuju kota utama Victor. Dengan kelebatan cahaya emas, Surya dan Gerardo tiba di kota utama Victor. Setiap kota utama memiliki dua lingkaran teleportasi, satu di alun-alun dan satu lagi di kediaman penguasa kota. Surya dan Gerardo menggunakan lingkaran teleportasi dari kediaman Edmund, lalu langsung tiba di alun-alun kota utama Victor. "Lihat, itu Pak Gerardo." Pak Gerardo sudah kembali. Para kultivator di sekeliling mereka segera menoleh untuk melihat ke arah Gerardo. Tatapan mereka penuh rasa hormat, tapi juga ada kebencian yang sulit untuk dijelaskan. Hal ini membuat Surya merasa sangat bingung. Namun, karena di sekelilingnya ada banyak kultivator, Surya tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia hanya mengikuti Gerardo kembali ke kediaman penguasa kota. Setelah masuk ke kediaman penguasa kota, barulah Surya mengutarakan pertanyaannya. Gerardo pun menjelaskan, para kultivator itu hanya menghormati orang yang kuat. Karena kekuatan kultivasiku jauh di atas mereka, mereka menghormatiku. Sementara untuk kebencian itu, itu karena aku adalah seorang kultivator klan naga. Kultivator klan naga bisa meningkatkan kekuatan kultivasi mereka beberapa kali lebih cepat daripada kultivator biasa, jadi mereka menyimpan dendam. Tapi, Surya bertanya dengan penuh kebingungan, "Aku dengar kalau kota utama Victor adalah kota yang penuh keadilan. Seharusnya di sini nggak akan ada niat membunuh yang begitu kuat, kan? Bukankah tempat ini seharusnya adalah tempat yang harmonis?" "Hehe, Surya, kamu terlalu meremehkan sifat manusia. Ingatlah, nggak peduli itu kota yang penuh keadilan ataupun kota yang penuh pembunuhan, yang tinggal di dalamnya adalah para kultivator. Segala sesuatu akan berubah hanya karena hati para kultivator. Jadi pada dasarnya, setiap kota nggak ada bedanya. Perbedaan yang sebenarnya ada di dalam hati masing-masing manusia. Apakah seseorang dapat melepaskan niat jahat di dalam hatinya atau enggak, itulah perbedaan yang paling mendasar." "Ternyata begitu," balas Surya. Gerardo melanjutkan, "Baiklah, karena sekarang kamu sudah tiba di kota utama Victor, istirahatlah selama sehari ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mendaftarkanmu. Turnamen penjaga akan dimulai besok. Setiap hari akan ada 5 pertandingan yang berlangsung. Hanya mereka yang menang dalam semua pertandingan yang bisa menjadi kepala penjaga." Bab 2722. Apa, setiap hari ada 5 pertandingan? Tapi, bukannya pertandingan ini menggunakan sistem eliminasi? Kalau begitu, jumlah peserta akan makin sedikit. Bagaimana bisa ada 5 pertandingan setiap harinya? Gerardo menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan, karena setiap tahun hanya sedikit yang mendaftar untuk turnamen penjaga. Untuk menjadi seorang penjaga, nggak cukup hanya dengan mengalahkan musuh yang juga mengikuti turnamen. Pada saat yang sama, pertandingan juga akan diikuti oleh penjaga dengan kekuatan yang setara. Hanya kultivator yang bisa mengalahkan peserta dan penjaga yang akan memenuhi kualifikasi menjadi sebagai seorang penjaga. Setelah berbincang sebentar, Gerardo meminta pelayan menyiapkan kamar untuk Surya. Setelah itu, Gerardo kembali ke kamarnya, membuka ruang rahasia, lalu berjalan menuruni tangga spiral yang gelap menuju ruang bawah tanah. Setelah Gerardo berjalan sejauh beberapa puluh meter, ada cahaya yang muncul di ruang bawah tanah itu. Gerardo mendongak, menatap ke depan. Di kejauhan, sekitar 100 meter jauhnya, terdapat sebuah bola kristal besar yang melayang, memancarkan cahaya redup. Gerardo berjalan mendekati bola kristal. Saat dia merasakan tekanan yang kuat, dia berlutut dengan satu kaki,
lalu berkata dengan penuh hormat, "Pak Hamza, kamu memanggilku." Begitu Gerardo selesai berbicara, sebuah wajah yang tampak muram muncul di bola kristal besar itu. Wajah tersebut adalah wajah Hamza, penguasa kota dari kota utama di Vente, kota pembunuh ketujuh. Meskipun ada perjanjian di antara 9 penguasa kota, pada kenyataannya, kekuatan 9 penguasa kota tidak berada di tingkatan yang sama. Ini membuat ada situasi di mana penguasa kota dari kota utama dengan tingkatan lebih rendah tunduk pada penguasa kota dari kota utama dengan tingkatan lebih tinggi. Dulu, Gerardo menjadi penguasa kota di kota utama Victor, kota utama kelima, berkat bantuan Hamza. Sebagai balasannya, Gerardo pernah berjanji akan memilih 10 kultivator dari klan naga dengan kekuatan yang mencapai kepala penjaga sebagai pengorbanan untuk Hamza. Hamza yang berada dalam bola kristal menatap dingin ke arah Gerardo yang sedang berlutut di tanah. Dia berkata dengan marah, "Gerardo, jangan lupa dengan janjimu. Sudah 500 tahun kamu nggak mengorbankan kultivator dari klan naga untukku. Aku sedang mempersiapkan hal itu, Pak Hamza. Aku yakin, nggak lama lagi aku bisa mengorbankan kultivator dari klan naga yang ke-8 dengan kekuatan kepala penjaga untukmu. Baiklah, semoga kali ini kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya akan memberimu waktu 5 tahun. Kalau dalam waktu 5 tahun ini aku nggak mendapatkan kultivator klan naga ke-8, aku akan datang sendiri ke kota utama Victor untuk mencarimu." "Aku mengerti, Pak Hamza. Dalam waktu 2 tahun, aku akan mengirimkan kultivator klan naga ke-8 padamu." Wajah dalam bola kristal itu menunjukkan kepuasan. Dia mengangguk, lalu akhirnya menghilang. Setelah tekanan itu lenyap, Gerardo tidak dapat menahan diri lagi dan jatuh terduduk dengan terengah-engah. Sudah 5.000 tahun berlalu, tapi Gerardo masih tidak bisa melawan tekanan dari Hamza. Kekuatan kultivasi Hamza jauh di atas Gerardo. 70% dari keuntungan tahunan kota utama Victor juga masuk ke kantong Hamza, membuat Gerardo tidak bisa berhubungan dengan kultivator dari ruang alas. Penguasa kota atau keluarga yang melakukan pengorbanan emas dalam jumlah yang cukup besar dapat berhubungan dengan kultivator dari ruang atas, lalu mendapatkan perlindungan dari mereka. Banyak kultivator dari ruang tengah yang rela melakukan hal ini. Karena dengan perlindungan kultivator ruang atas, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Mereka bahkan bisa mempelajari teknik dari ruang atas. Beberapa kultivator bahkan menerima hadiah pedang dan baju besi dari kultivator ruang atas. Senjata yang tidak berguna di mata kultivator ruang atas ini menjadi senjata tempur yang berharga di ruang tengah, memberikan para kultivator status dan kedudukan yang lebih tinggi. Gerardo merasa sangat iri dengan hal seperti itu. Namun, Hamza sudah mengambil 70% pendapatan kota utama Victor, sehingga 30% sisanya hanya cukup untuk menjalankan kota dan mempertahankan kediaman penguasa kota. Gerardo adalah orang yang sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Dia tidak ingin para kultivator di luar melihat kemiskinannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menabung emas. Akibatnya, meskipun uangnya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, dia tidak bisa mendapatkan perlindungan dari kultivator ruang atas. Bab 2723. Gerardo sekarang sudah sepenuhnya menyadari kenyataan ini. Dia tahu bahwa selama Hamza masih ada, dirinya hanyalah boneka yang membantu Hamza mengendalikan kota utama kelima. Menggunakan emas dari kota utama Victor untuk membantu dirinya dalam kultivasi hampir mustahil. Oleh karena itu, Gerardo sudah lama menghentikan rencananya untuk menukar emas dengan keuntungan dan perlindungan dari kultivator ruang atas. Kini, Gerardo hanya ingin segera mengumpulkan 10 kultivator klan naga dengan kekuatan kepala penjaga untuk dikorbankan pada Hamza. Gerardo sangat percaya pada Surya. Dalam turnamen penjaga kali ini, Surya seharusnya bisa mendapatkan status kepala penjaga. Dengan begitu, Surya bisa menjadi pengorbanan ke-8. Mengorbankan Surya akan memberinya waktu 300 tahun untuk berkultivasi. Setelah 300 tahun, dia akan mencari kultivator klan naga ke-9. Dalam waktu 1000 tahun, dia pasti bisa mengorbankan 10 kultivator klan naga. Pada saat itu, Hamza tidak akan memiliki alasan untuk mengganggu Gerardo lagi. Gerardo bisa fokus pada kultivasinya,
meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Gerardo tahu bahwa pertempuran yang dia alami dulu sudah menyebar ke seluruh ruang bawah, sehingga banyak kultivator klan naga dari ruang bawah yang menganggapnya sebagai mentor mereka di ruang tengah. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana Gerardo bisa bertahan di posisi ini dengan begitu rendah hati bahkan. Menurut Gerardo, mengorbankan 10 kultivator klan naga dengan kekuatan kepala penjaga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kota utama Victor pada kultivator klan naga. Harga ini sangat kecil. Oleh karena itu, ketika Gerardo mendengar dari tetua tanpa malam bahwa Surya telah datang ke ruang tengah, Gerardo langsung berniat untuk membina Surya. Bagaimanapun juga, seorang kultivator yang dipuji oleh tetua tanpa malam pasti memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa. Kultivator seperti ini hanya membutuhkan sedikit bimbingan dan waktu untuk dengan cepat meningkatkan kultivasi hingga mencapai kekuatan kepala penjaga. Kultivator seperti ini adalah korban yang paling murah. Hehe, Gerardo tertawa dingin. Kemudian, dia perlahan bangkit berdiri dari tanah, lalu berjalan masuk ke dalam kegelapan. Surya bermeditasi di kamarnya selama 1 hari 1 malam. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, tubuh Surya sudah pulih ke kondisi terbaiknya. Saat Surya baru saja turun dari tempat tidur, terdengar suara ketukan di pintu. "Siapa, Pak Surya? Aku datang ke sini atas perintah Pak Gerardo untuk memberitahumu kalau turnamen penjaga akan segera dimulai. Pak Gerardo mengutusku untuk membantumu bersiap-siap. Setelah sarapan, kamu bisa pergi bersama Pak Gerardo ke alun-alun untuk mengikuti turnamen penjaga." Ternyata begitu. "Masuklah." Surya membuka pintu, sementara pelayan itu berdiri di pintu dengan membawa baskom. Dia menunduk hormat kepada Surya, lalu masuk ke dalam kamar. Setelah membantu Surya bersiap-siap, pelayan itu membawanya ke ruang makan. Gerardo sudah menunggu di sana. Di atas meja panjang, berbagai hidangan lezat telah disajikan. Gerardo tersenyum sambil berkata, "Pertandingan akan berlangsung dari pagi hingga malam tanpa ada waktu istirahat. Jadi aku menyiapkan sarapan yang banyak. Kamu nggak perlu sungkan di sini, makanlah." "Ya," Surya mengangguk. Karena mereka sama-sama kultivator klan naga, Surya secara naluriah mempercayai Gerardo. Mereka pun mulai makan. Surya dengan cepat menghabiskan semua hidangan di meja seperti angin yang menyapu awan. Bab 2724. Gerardo duduk di sana dengan wajah penuh keterkejutan melihat Surya. Perlu diketahui, Gerardo sudah menyiapkan sarapan untuk 10 orang, tapi dia tidak menyangka Surya bisa menghabiskan semuanya sendirian. Dalam hati, dia berpikir, Surya ini sangat rakus. Orang seperti ini pasti memiliki kelebihan yang luar biasa. Kekuatan fisik seorang kultivator ada kaitan erat dengan makanan. Makin banyak makanan yang dikonsumsi seorang kultivator, makin kuat pula fisiknya. Tubuh adalah dasar dari kultivasi, memiliki tubuh yang baik akan membuat seseorang melangkah lebih cepat dalam jalur kultivasi. Gerardo sudah tidak sabar ingin mengetahui kekuatan Surya. Setelah sarapan, dia membawa Surya ke alun-alun. Pada saat itu, sudah ada ratusan orang di sana. Surya mengantri untuk mengambil nomor peserta dan mendapat nomor 785. Melihat banyaknya orang di depannya, Surya yang merasa bingung pun menoleh ke arah Gerardo. Menurut kata-kata Gerardo, peserta turnamen penjaga tidaklah banyak. Namun, sekarang sudah hampir 1000 orang yang mengambil nomor. Apakah ini masih bisa dianggap sedikit? Gerardo tidak mengetahui apa yang dipikirkan Surya. Melihat Surya yang tertegun, dia memberi isyarat dengan matanya. Surya mengikuti pandangan Gerardo, melihat banyak orang yang mengantri untuk memasuki arena pertandingan. Surya hanya bisa mengikuti orang-orang mengantri. Tak lama kemudian, dia masuk ke dalam arena pertandingan. Arena ini sangat luas, berukuran sekitar 1000 meter persegi. Di dalamnya, ada 5 panggung pertandingan. Masing-masing panjangnya 200 meter dan lebarnya 100 meter. Surya melihat nomor di depan panggung, lalu menuju panggung. Dengan nomor 600 sampai 800. Saat melihat nomor ini, Surya merasa bingung. Dengan hampir 1000 peserta dalam turnamen penjaga, satu panggung diisi oleh 200 orang yang akan bertanding, setidaknya akan ada 100 pertandingan. Jika setiap orang bertanding 5 kali,
itu berarti ada 500 pertandingan. Bisakah 500 pertandingan ini diselesaikan dalam satu hari? Hati Surya merasa sangat bingung. Namun, kebingungannya ini segera terjawab. Karena ini adalah babak penyisihan, tidak banyak orang yang memperhatikan. Setelah wasit meniup peluit, pembawa acara mulai memanggil nomor peserta. Kultivator yang nomornya dipanggil segera naik ke panggung. Karena ini adalah babak penyisihan, kekuatan para kultivator sangat bervariasi, sehingga pemenangnya bisa dengan cepat ditentukan. Jika tidak melihatnya sendiri, Surya tidak akan percaya bahwa pertandingan ini bisa selesai hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, lalu dilanjutkan dengan pertandingan berikutnya. Agar adil, seorang kultivator tidak akan bertarung 2 kali berturut-turut. Setelah satu pertandingan selesai, satu orang dieliminasi dan yang lain akan tetap bertahan, sementara lawan baru akan masuk. Jadi setiap pertandingan dilakukan secara bergiliran. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Surya melihat puluhan orang tereliminasi. Melihat ini, Surya menghela napas lega. Dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan dalam setengah hari pemenangnya bisa ditentukan. Tak lama kemudian, giliran Surya untuk bertanding. Lawan pertama Surya adalah seorang pria gemuk dengan tubuh penuh lemak. Saat pertandingan dimulai, pria gemuk itu berteriak marah sambil berlari menuju Surya. Saat sedang berlari, pria gemuk itu menonjolkan bahu kanannya, seolah-olah ingin menggunakan bahunya untuk menghantam Surya hingga terlempar. Pertarungan seperti ini terasa lucu bagi Surya. Pertarungan fisik murni seperti ini bahkan tidak sebanding dengan pertarungan di antara kultivator di ruang bawah. Tampaknya, kultivator di ruang tengah memiliki perbedaan kekuatan yang besar. Asalkan memiliki kekuatan tertentu, selama bisa melewati tahap awal adaptasi dan menghindari perhatian orang lain, seharusnya akan mudah untuk bertahan hidup di sini. Mengingat kegelisahannya dulu, Surya tersenyum konyol. Yang disebut ruang tengah ini ternyata tidak terlalu hebat. Saat Surya sedang merasa bangga dan siap mundur satu langkah dengan kaki kanan untuk memukul pria gemuk itu keluar dari panggung, tiba-tiba pria gemuk yang sudah berada dalam jarak 10 meter darinya menghilang dalam sekejap mata. Surya bisa dengan jelas mendeteksi posisi pria gemuk itu. Kecepatannya meningkat 2 kali lipat dalam 1 detik, dengan cepat bergerak ke belakang Surya, lalu segera menghantamkan bahu kanannya dengan kuat. Sebuah kekuatan besar menghantam Surya, membuatnya terlempar ke udara. Surya melayang di udara, terkejut melihat panggung di bawahnya yang kosong. Sebenarnya, meskipun pria gemuk itu menghilang, jejak energi dan auranya tidak akan bisa luput dari deteksi Surya. Bab 2725. Surya mengetahui posisi pria gemuk itu, tapi karena kecepatannya terlalu tinggi, jika dia melakukan serangan balik pada saat itu, lalu berhasil menemukan posisi pria gemuk itu serta mengalahkannya, ini pasti akan menarik perhatian wasit. Karena selain kultivator klan naga, tidak ada kultivator lain yang bisa mendeteksi posisi musuh dalam waktu sesingkat itu, juga memberikan serangan balik. Karena alasan ini, Surya tidak bisa langsung menyerangnya. Namun, sekarang Surya sudah mengetahui tipu daya pria gemuk itu, jadi dia tidak akan takut lagi. Dalam detik berikutnya, Surya melompat turun ke panggung, disambut dengan sorakan dari luar arena. Bagaimanapun juga, dari pertandingan setengah jam ini, pertarungan antara Surya dan pria gemuk itu adalah yang paling menarik. Tadi, pria gemuk itu secara tiba-tiba menyerang Surya. Sekarang, giliran Surya untuk melakukan serangan balik. Namun, pria gemuk itu sudah memasuki keadaan tak terlihat. Dalam situasi seperti ini, Surya harus mendeteksi posisi pria gemuk itu untuk bisa bertarung dengannya. Pertandingan ini seketika berubah menjadi permainan petak umpet. Namun, bagi seseorang yang mengetahui posisi lawannya, memenangkan pertandingan tidaklah sulit. Ketika pria gemuk itu melancarkan serangan lagi, Surya berpura-pura memukul ke arah udara 2 kali, kemudian memukul wajah samping pria gemuk itu, membuatnya keluar dari keadaan tak terlihat, lalu terlempar keluar panggung dengan keras. Segera setelah itu, wasit mengumumkan kemenangan Surya. Surya melompat turun dari panggung, melihat ke arah luar arena, tapi Gerardo sudah tidak terlihat. Surya tersenyum simpul. Mungkin bagi Gerardo, pertandingan ini tidak lagi menarik. Dia hanya ingin membantu Surya mendapatkan status saja.
Setelah satu putaran eliminasi selesai, putaran eliminasi kedua segera dimulai. Dalam satu hari, setiap panggung hanya menyisakan 25 orang. Dalam 5 panggung, totalnya hanya 125 orang. Pada dasarnya ini adalah hal yang wajar. Namun, peserta terakhir yang tersisa merasa sangat marah karena kalah dalam pertandingan melawan penjaga. Dia berteriak keras, melompat ke atas panggung, ingin memaksakan diri untuk bertarung lagi melawan penjaga. Namun, karena perilaku kurang sopan dan kekuatannya yang terlalu rendah, dia akhirnya dibunuh oleh penjaga dalam 3 gerakan. Hanya dengan kekuatan seperti itu dia masih berani menantang penjaga. Iya, meski dia bisa menang karena bertemu dengan lawan yang lemah hari ini, besok saat menghadapi penjaga dia pasti akan kalah. Kekalahan sudah pasti baginya. Kenapa dia begitu marah, bahkan sampai mengorbankan nyawanya? Saat Surya mendengar percakapan orang-orang, dia juga merasa demikian. Orang itu mungkin terlalu keras kepala dan terlalu percaya diri. Namun, penilaian dirinya atas kekuatan kultivasinya sendiri tidak akurat, yang akhirnya menyebabkan hasil seperti ini. Setelah pertandingan berakhir, Surya berjalan pulang. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari depan, "Apakah kamu melihatnya tadi? Apakah kamu yakin bahwa Marci sudah mati?" "Ya, Pak." Tuan Muda Marci terlalu sombong, dia pikir dia bisa lolos babak penyisihan hanya dengan kekuatannya. Sayangnya, dia akhirnya bertemu dengan seorang penjaga. Dia kalah dalam pertempuran, kemudian dibunuh oleh penjaga itu. Menyebalkan. Kalau Tuan Muda Markus mengetahui hal ini, aku yakin gak ada satupun dari para kultivator yang mengalahkan Tuan Muda Marci bisa bertahan sampai final. Mereka semua harus mati. Bab 2726. Saat mendengar itu, Surya mengangkat kepalanya. Dia melihat beberapa orang yang berbicara itu sudah bergegas pergi. Surya memutar kepalanya untuk melihat ke arah panggung. Meskipun dia tidak bertarung dengan Marci, dia sudah melihat pertempuran Marci dari bawah panggung. Orang ini hanya memiliki kekuatan kultivasi ribuan tahun, kekuatannya biasa-biasa saja, tapi dia sangat licik. Karena tidak ada larangan dalam menggunakan senjata tersembunyi di atas panggung, orang ini menyimpan lebih dari 10 jenis senjata tersembunyi di tubuhnya. Setiap kali dia hampir terdesak ke sudut, dia akan melemparkan satu senjata tersembunyi untuk menyerang lawan. Pada saat seperti ini, pertempuran sudah mencapai titik kritis. Kemenangan atau kekalahan sudah hampir bisa dipastikan. Oleh karena itu, pihak yang memiliki keunggulan pasti akan menyerang dengan keras, tapi mereka tidak akan siap untuk serangan semacam ini. Saat Marci melepaskan senjatanya pada waktu yang tepat, dia seringkali berhasil. Setelah mendapat kesempatan, dia bahkan bisa membalikkan keadaan, hingga akhirnya membunuh lawannya. Surya menyaksikan dari bawah panggung, melihat betapa ganasnya Marci. Setiap orang yang dia lawan pada akhirnya pasti akan terbunuh olehnya. Bahkan jika lawannya sudah menyerah, Marci akan pura-pura tidak mendengar, lalu menghantam lawannya dengan keras. Oleh karena itu, semua orang yang ada di bawah panggung membenci Marci. Kebetulan sekali, karena kekurangan peserta, dia menghadapi penjaga kecil dalam pertarungan terakhirnya. Pada akhirnya, Marci kalah dari penjaga kecil itu. Penjaga kecil yang berjiwa adil itu sudah melepaskannya. Sayangnya, Marci tidak ingin pergi begitu saja. Dia bahkan melompat ke atas panggung, ingin bertarung lagi dengan penjaga kecil itu. Dia menggunakan senjata tersembunyi lagi selama pertarungan, hingga akhirnya dibunuh oleh penjaga kecil. Marci yang sangat sombong seperti itu, membuat Surya sudah dapat menebak bahwa dia pasti tidak akan bertahan hidup sampai babak kualifikasi besok. Hanya saja, Surya tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari penjaga kecil pada hari pertama. Surya melangkah menuju kediaman penguasa kota. Dari jauh dia melihat Gerardo datang dengan beberapa penjaga untuk menyambutnya. Gerardo tersenyum sambil bertanya, "Bagaimana, Surya? Apa babak penyisihan hari ini berjalan dengan lancar?" "Ya, lumayan," jawab Surya sambil mengangguk. Gerardo berkata, "Aku dengar dari orang lain kalau kamu berhasil mengalahkan lawan dalam 5 pertandingan berturut-turut dengan setiap pertandingan hanya perlu 10 gerakan. Dengan kekuatan seperti itu, aku yakin kamu pasti bisa menjadi kepala penjaga." "Terima kasih,
Pak Gerardo, balas Surya. Ayo, aku sudah menyiapkan jamuan perayaan untukmu. Kita bisa minum-minum sedikit di rumah. Enggak perlu. Surya langsung menolak Gerardo, lalu melanjutkan, Pak Gerardo, hari ini hanya babak penyisihan, enggak perlu merayakannya seperti ini. Kalau aku benar-benar menjadi kepala penjaga, bukankah Pak Gerardo akan membuatkan jamuan yang lebih besar lagi? Selain itu, pertandingan belum berakhir. Setelah pulang aku juga perlu istirahat untuk mempersiapkan pertempuran besok. Ya, kamu benar. Baiklah kalau begitu, ayo kita pulang bersama. Gerardo mengangguk, sedikit menghela napas di dalam hatinya. Gerardo ingin mengundang Surya makan karena dia merasa bersalah. Bagaimanapun juga, dia sudah menganggap Surya sebagai pengorbanan untuk Hamsa. Jadi, dia ingin memberinya penghormatan terakhir sebelum mengorbankannya. Dengan begitu, dia juga akan merasa lebih baik. Namun, dia tidak menyangka Surya akan menolaknya. Pemuda ini benar-benar punya semangat, pikir Gerardo saat melihat Surya. Dia menyadari bahwa Surya tampak makin mirip dengannya saat masih muda. Bab 2727. Gerardo adalah sosok yang tenang dan angkuh sejak muda. Dia tidak pernah mau tunduk kepada siapapun dengan mudah. Sekarang, dia melihat Surya yang mengelak dari tawaran jamuan makan penguasa kota hanya dengan mudah hanya dalam beberapa kata saja. Jika itu adalah kultivator lainnya, mereka mungkin sudah merasa tersentuh menerima perlakuan seperti ini. Yang paling penting bagi seseorang adalah tidak lupa akan identitasnya sendiri. Siapapun yang dihadapinya, dia harus tetap menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, sikap yang tak merendahkan diri adalah sikap yang seharusnya dimiliki seorang kultivator. Surya adalah seorang kultivator seperti itu. Dia adalah seseorang yang mengerti dirinya sendiri. Dalam melakukan sesuatu, dia tidak mudah membuat kesalahan. Setelah kembali ke kediaman penguasa kota, Surya kembali ke kamarnya setelah berkomunikasi singkat. Setelah menutup pintu kamar, Surya duduk bersila di atas tempat tidur, lalu mulai memulihkan dirinya. Meskipun dalam 5 pertempuran hari ini tidak ada lawan yang kuat, tapi gaya serangan mereka masing-masing memiliki ciri khasnya. Yang paling penting adalah bahwa kelima lawan ini telah menyiapkan serangan cadangan yang sangat kuat, hampir bisa mengakibatkan serangan fatal dalam satu gerakan. Selain itu, pada awalnya Surya sama sekali tidak bisa melihat bahwa mereka memiliki kekuatan seperti ini. Mereka hanya akan menyerang dengan tiba-tiba pada saat-saat kritis, membuatnya sulit untuk memprediksinya. Meskipun Surya berhasil menghindari serangan langsung lawan, dia tidak dapat menghindari beberapa goresan di sisi tubuhnya. Oleh karena itu, sambil memulihkan diri dari luka-lukanya, Surya memikirkan kembali serangan dari kelima lawannya itu, lalu mulai memahami beberapa misteri di dalamnya. Setelah semalaman beristirahat, keesokan paginya tubuh Surya sudah pulih sepenuhnya. Dia merasa segar bugar setelah makan besar di ruang makan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Gerardo, lalu pergi sendirian ke alun-alun. Saat Surya tiba di alun-alun, tempat ini sudah dipadati orang. Karena hari ini adalah babak pertandingan peningkatan, sekaligus babak penentuan posisi. Di antara para penjaga, ada tingkatan kepala penjaga, penjaga menengah dan penjaga kecil. Dari 125 orang yang lolos kualifikasi kemarin, setiap orang yang bisa memenangkan 3 pertandingan berturut-turut hari ini akan bertarung di pertandingan keempat melawan penjaga kecil. Mereka yang menang akan mendapatkan status penjaga kecil. Namun, setelah memenangkan pertandingan keempat, mereka harus secara sukarela mundur dari kompetisi untuk mempertahankan status ini. Jika masih ingin melanjutkan pertempuran, status sebagai penjaga kecil yang mereka dapatkan akan hilang kalau mereka mengalami kekalahan dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Oleh karena itu, turnamen penjaga merupakan ujian yang tidak hanya menguji kekuatan seorang kultivator, tapi juga menguji kebijaksanaan mereka. Hari ini, babak peningkatan tak diragukan lagi adalah babak final bagi sebagian kultivator. Karena menjadi penjaga kecil merupakan tujuan tertinggi bagi sebagian besar kultivator. Mereka tahu bahwa pertarungan akan menjadi makin sulit ke depannya, dengan kesulitan 10 kali lipat untuk menjadi penjaga menengah. Saat penjaga kecil menggunakan lingkaran teleportasi, biaya perjalanannya akan dikurangi sebanyak 20%, tak peduli kemanapun dia pergi.
Sementara untuk penjaga menengah, mereka hanya perlu membayar setengah harga, tidak peduli kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, perbedaan antara keduanya sangat besar. Setiap tahun hanya ada 10 posisi untuk penjaga menengah. Namun, meski demikian, hanya 5 orang yang dapat mencapai status penjaga menengah setiap tahunnya. Peluang ini terlalu kecil, sangat sulit untuk menjadi penjaga menengah. Oleh karena itu, tidak ada yang akan dengan berani mencoba tantangan menjadi penjaga menengah, kecuali mereka sudah berlatih selama ribuan tahun. Setelah mengantri untuk mendapatkan nomor, Surya tiba di bawah panggung pertandingan. Karena nomor yang didapat Surya adalah nomor 5, ada 4 pertandingan sebelumnya yang harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah 4 pertandingan selesai, baru giliran Surya untuk bertanding. Oleh karena itu, Surya memiliki cukup waktu untuk mengamati pertandingan terlebih dahulu. Dia ingin melihat strategi lawan-lawannya yang akan bertanding lebih dulu. Karena pemenang dari pertandingan-pertandingan tersebut kemungkinan besar akan bertemu dengannya di pertempuran selanjutnya. Dengan mengetahui kondisi lawannya terlebih dulu, dia tidak akan terlalu terkejut jika lawannya tiba-tiba menunjukkan kekuatannya. Benar saja, pertempuran hari ini jauh lebih menarik daripada yang kemarin. Karena kemarin hanya pertandingan tahap awal, perbedaan kekuatan tiap kultivator sangat besar. Sehingga banyak pertandingan yang tidak dapat dijadikan acuan. Namun, setelah melewati tahap awal, hanya mereka yang memiliki kemampuan kultivasi yang cukup yang dapat bertahan. Bersambung ke bab 2728. Terima kasih.